Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Adit Hanif Amrullah dengan 3 digit NIM terakhir 011. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mereview satu kasus aktual terkini tentang pembangunan anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD. Pada mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, kasus aktual yang akan saya bahas kali ini adalah kasus tentang pembangunan dan tata kelola Banten International Stadium atau BIS. Jadi konteks dan tujuan awalnya kita akan membahas salah satu mega proyek kebanggaan yang didanai murni oleh APBD Provinsi Banten, yaitu Banten International Stadium yang diresmikan pada tahun 2022 lalu. Nah, sama seperti Formula E di Jakarta, proyek yang memakan anggaran hampir 1 triliun rupiah ini awalnya dibangun dengan tujuan yang sangat besar, yaitu membangun branding dari kota Banten. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari segi positifnya. Yang pertama, bagi pihak yang mendukung, kehadiran BIS ini dinilai sebagai aset masa depan. Kenapa begitu? Karena Banten akhirnya memiliki stadion yang megah yang bisa memicu kedatangan sport tourism atau turis-turis yang memang menyukai olahraga. Nah, jadi selain menarik sebuah turis, akhirnya itu bisa mendongkrak perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru di sekitar kawasan Curug, Kota Serang. Jadi kalau dari sisi positifnya itu, sekarang kita dilihat dari sisi kritiknya atau negatifnya. Namun, realita tata kelola keuangan memunculkan kritik tajam setelah diresmikan. BIS menghadapi masalah serius terkait biaya pemeliharaan yang sangat tinggi, mencapai miliaran rupiah per tahun, yang terus menyedot APBD. Kritik muncul karena hingga saat ini belum adanya klub sepak bola profesional atau investor yang memang invest di BIS tersebut. Nah, akibatnya stadion ini berpotensi menjadi white elephant atau proyek megah tapi mangkrak, atau dalam artian ya tidak menguntungkan kas daerah. Lalu kita lihat dari isu skala prioritas. Di sini letak perdebatan prioritas APBD, dinilai bahwa triliunan rupiah itu nggak worth it lah untuk segala halnya karena ada biaya pemeliharaan. Nah, misalnya perbaikan infrastruktur. Misalkan di Banten tuh masih banyak yang memang yang harusnya dibenahi, yang lebih penting lah, tapi lebih memilih untuk membangun BIS tersebut. Nah, terus kita lihat dari tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya. Dalam konteks tata kelola keuangan, publik mempertanyakan bagaimana feasibility study atau studi kelayakannya. Nah, jadi transparansi perencanaan menjadi sorotan. Mengapa pemerintah daerah berani mengalokasikan APBD sedemikian besar tanpa adanya kepastian yang sangat jelas? Nah, berarti di sini ada politiknya kan? Gimana nih? Padahal dari jalan-jalanan di Serang tuh masih banyak yang hancur. Lalu lampu-lampu belum menerangi secara baik dan benar. Tapi kok udah dibangun aja nih BIS nih? Nah, berarti di sini ada sebuah pertanyaan kan. Jadi selanjutnya kita sampai ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kasus Banten International Stadium memberikan pelajaran penting bahwa di dalam tata kelola keuangan yang tepatnya daerah mengalokasikan APBD untuk membangun infrastruktur megah tidaklah cukup. Pembangunan tersebut harus dibarengi dengan bisnis plan yang matang. Nah, jika tidak, aset yang niatnya untuk investasi justru akan menjadi beban abadi bagi APBD dan mengorbankan sektor pelayanan publik yang lebih esensial atau lebih berguna. Nah, jadi baik kendatinya demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolar udah 17.700.